Berapa banyak katakan amin? Bahwa yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang real. Problem ekonomi adalah sesuatu yang real. Problem perang sesuatu yang real. Problem teroris sesuatu yang real. Bencana alam sesuatu yang real. Kita nggak mengerti apa yang akan terjadi. Kita nggak bisa hidup di dalam kepura-puraan melarikan diri. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Yang ketiga, ada orang-orang yang sok jagoan. Dengan apa yang terjadi seperti bangsa Israel. Oh, perang dengan Filistin. Ayo perang, ayo perang. Begitu melihat Goliat, merinding, mundur. Ngumpet, gak ada yang berani. Sampai Daud yang harus maju melawan Goliat. Keadaan yang membuktikan, mungkin sebelumnya mereka sok jagoan. Mungkin sebelumnya, berapa banyak saat ini saudara, ini di news, orang-orang yang di Galveston, kalau nekat pada saat dikatakan harus evakuasi, tidak evakuasi, mereka yang tertinggal di Galveston, mereka yang nekat, mereka yang sok jagoan, mereka tetap ditolong. Tetapi akan dikenakan denda. Mereka harus bayar. Dulu enggak, tahun lalu enggak. Mereka ditolong, ya, army semua datang, mendobrak rumah, menolong mereka. Mereka yang mungkin kedinginan pada saat itu, mungkin enggak ada apa-apa, mereka yang gantung di atas pohon dan lain sebagainya, ditolong mungkin. Tapi sekarang mereka tetap ditolong, tapi dikenakan denda. Orang-orang yang mungkin demikian, mungkin dulunya sok jagoan, oh hurricane no problem. Dari dulu juga sudah ada hurricane. Mereka sok jagoan, mereka berani menantang dan lain sebagainya. Tetapi keadaan akan membuktikan semuanya. Apa yang terjadi akan membuktikan. Bangsa Israel juga demikian. Pada saat ketemu Goliat, ciut. Mereka lari, mereka takut, mereka kabur. Kita melihat, kita mau belajar apa yang diperbuat oleh Habakuk. Apa yang dilakukan oleh Habakuk. Inilah yang harus menjadi suatu kehidupan di dalam kehidupan kita. Habakuk mengalami sesuatu jurang yang begitu dalam. Mengalami suatu problem sampai dia mengeluh kepada Tuhan. Tapi seperti saya katakan, dia berada di atas gunung. Apa yang dilakukan oleh Habakuk? Di dalam ayat yang ke-18. Di dalam pasal yang ketiga. Ayat yang ke-18 dalam pasal yang ketiga. Ayat ini berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk bukan orang yang percaya hanya asal percaya. Habakuk mengetahui bagaimana Allah di dalam segala yang dia tunggu, yang lama nggak datang, nggak apa-apa. Memang dia di dalam keadaan mengeluh digambarkan di dalam pasal yang pertama. Di dalam pasal yang kedua dia juga masih mengalami akan hal yang sama. Penindasan terjadi malah. Sepertinya Allah nggak make sense. Justru diberikan sesuatu mungkin yang lebih berat di dalam hidupnya. Tetapi Habakuk, kalau dikatakan di sini, di dalam ayat yang ke-17, bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Habakuk describe sesuatu meskipun, sekalipun dikatakan, ya, though di situ dikatakan, meskipun, sekalipun, apapun yang terjadi mungkin lebih buruk. Tetapi Habakuk membuat sesuatu keputusan.
Habakuk membuat sesuatu pilihan di dalam kehidupan kita, di dalam semua keadaan, di dalam semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, semuanya adalah sesuatu pilihan. Saya memilih untuk saya berdiri di tempat ini atau saya turun. Saya memilih untuk saya berjalan atau saya diam. Di dalam kehidupan kita ada banyak sekali pilihan di mana kita harus memilih. Di mana kita harus memilih. Sepertinya sesuatu yang terjadi begitu negatif. Kita bisa memilih sesuatu yang negatif karena begitu banyak dan yang positif itu sedikit sekali sepertinya. Sepertinya yang ditunggu juga tidak datang. Pertolongan Tuhan sepertinya juga tidak datang. Tetapi Habakuk memilih Allah yang setia. Habakuk memilih Allah yang mana benar-benar janjinya tidak berubah. Kalau saudara membaca daripada pasal yang ketiga di kitab Habakuk, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kalau saudara membaca secara detail, disitulah cerita bagaimana Allah begitu faithful terhadap Israel. Bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan bangsa Israel. Maka dari itu sebelum Habakuk membuat suatu keputusan, history merupakan sesuatu hal yang penting. Masa lalu merupakan sesuatu hal yang penting untuk kemajuan kita di dalam zaman ini, di dalam saat ini, bahkan ya saat yang akan datang. Kenapa Habakuk menceritakan tentang hal-hal yang dulu? Karena sesuatu hal yang penting, kesaksian kita. Kesaksian orang-orang yang ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kenapa kita perlu untuk membaca Alkitab? Karena kita perlu untuk mengerti. Untuk mengerti apa yang terjadi, mengerti akan kesaksian, bagaimana kesaksian akan tokoh-tokoh itu, bagaimana kesaksian daripada tokoh-tokoh yang ada di dunia ini, di bumi ini, yang mungkin sampai saat ini masih ada. Bagaimana kesaksian akan nenek kita, bagaimana kesaksian akan mungkin orang tua kita, bagaimana kesaksian kita. Kesaksian kita, kesaksian yang kita boleh dengarkan, yang kita boleh terima, akan menunjukkan bahwa apa yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara saat ini dan saat yang akan datang. Karena Allah yang sama, Allah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Kesaksian itulah yang membuat Habakuk membuat sesuatu keputusan. Di dalam kehidupan kita perlu untuk membuat sesuatu keputusan. Saya tidak mengatakan bahwa nanti akan bumi ini akan menjadi lebih gelap. Alkitab mengatakan, saudara akan mendengar banyak deru perang, saudara akan mendengar banyak kebingungan, saudara akan banyak mendengar akan bahkan huru-hara, sakit, penyakit, bahkan akan apa yang terjadi di akhir zaman. Tetapi biarlah kita boleh diingatkan. Diingatkan untuk kita tetap memilih kepada Allah. Memilih kepada Allah. Di situ Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorai. Sesuatu keputusan untuk bersorak-sorai, untuk memuliakan, meninggikan akan Allah. Habakuk percaya kepada Allah, mempercayai akan Allah. Habakuk memilih akan Allah. Pilihan harus kita putuskan. Kita harus terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam menghadapi segala sesuatu. Perlu adanya sesuatu keputusan. Perlu ada sesuatu keputusan di dalam segala pilihan. Saudara ingat di dalam Matius pasal yang ke-14. Bagaimana Petrus berjalan di atas air. Bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air karena dia fokus. Karena dia memilih Yesus.